Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Julania Zahra dan jurusan Tasawuf Psikoterapi Kemahasiswaan. Dalam video ini saya akan memaparkan sebuah analisis mengenai film yang berjudul Inside Out. Film ini menceritakan tentang keadaan di dalam diri manusia yang mana terdapat sejumlah emosi yang mempengaruhi setiap tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tokoh utama dalam film ini adalah seorang anak yang berusia 11 tahun yang bernama Riley, yang mana dalam pikirannya itu terdapat beberapa macam emosi yang mengendalikan dirinya. Emosi itu digambarkan dengan 5 jenis karakter. Menariknya dalam film ini sejumlah emosi tersebut digambarkan dengan macam-macam animasi yang unik. Nah, mari kita perkenalkan satu persatu dari kelima macam emosi tersebut. Yang pertama ada Joy. Joy ini merupakan animasi yang menggambarkan suatu emosi yang mewujudkan rasa bahagia. Yang kedua ada Sadness, yang mana ia berperan dalam mewujudkan perasaan sedih. Kemudian yang ketiga ada Fear. Fear ini merupakan emosi yang mewujudkan perasaan takut. Dan yang keempat ada Disgust, yaitu emosi yang berperan dalam mewujudkan rasa jijik. Dan yang terakhir ada Anger, yaitu emosi yang berperan dalam mewujudkan rasa marah. Nah, teman-teman, kelima macam emosi yang tadi itu merupakan emosi dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, dan ternyata dalam film ini bukan hanya membahas tentang emosi, tetapi ada sedikit gambaran tentang memori yang ada di dalam kepala kita. Dalam film ini digambarkan di mana ingatan-ingatan yang telah masuk ke dalam kepala Riley itu digambarkan dengan sebuah bola kristal yang berwarna-warni sesuai dengan emosi yang terwujud pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, setelah banyaknya Riley melakukan suatu kegiatan, itu dapat membuat atau membentuk sebuah karakter di dalam diri si Riley. Nah, dalam film ini karakter-karakter dari si Riley dibentuk atau digambarkan dengan sebuah pulau-pulau yang mempunyai sifatnya tersendiri. Misalnya ada pulau kekeluargaan, pulau kejujuran, pulau hoki, dan lain sebagainya. Dan memori-memori yang telah tersimpan di dalam otak atau kepala si Riley itu akan tersimpan selamanya. Tetapi ada juga memori-memori yang tidak terlalu penting, sehingga ia akan terbuang dari tempat penyimpanan memori tersebut. Nah, beda halnya dengan suatu memori atau kenang-kenangan yang sangat berkesan mungkin bagi si Riley, itu akan tetap tersimpan utuh di dalam ingatan dia. Nah, itulah sedikit penjelasan atau gambaran dari film Inside Out ini mengenai memori yang tersimpan di dalam kepala kita. Selanjutnya, ada beberapa fakta mengenai emosi dan juga pesan-pesan yang tersimpan dalam film ini. Yang pertama yaitu emosi merupakan energi pendorong dalam diri kita untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk melakukan aktivitas atau kegiatan apapun, kita membutuhkan energi. Dan energi pendorong itu adalah emosi yang ada dalam diri kita. Tergantung emosi yang kita rasakan, maka kita akan melakukan hal sesuai dengan apa yang kita rasakan. Misalnya ketika sedih, kita tidak mempunyai energi untuk melakukan apapun, karena pada saat itu perasaan kita sedang sedih, emosi kita sedang dikendalikan oleh si sadness. Ataupun kita sedang merasa senang, misalnya kita mendapat hadiah ulang tahun, maka energi yang ada yang timbul dari diri kita adalah energi positif yang dapat mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan secara baik, gitu, dengan baik, dan kita terdorong untuk melakukan aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua, karakter seseorang akan didominasi oleh satu emosi. Seperti halnya dalam film ini, karakter si Riley didominasi oleh emosi si Joy, yaitu kebahagiaan. Maka dapat dikatakan bahwa Riley itu adalah seorang anak yang ceria. Yang ketiga, emosi merupakan pesan dari diri kita. Setiap emosi itu tidak ada yang buruk ataupun yang baik, karena masing-masing memiliki manfaatnya tersendiri. Bahkan kesedihan pun bukan sesuatu hal yang harus dijauhkan, tetapi kesedihan sendiri memiliki manfaat untuk diri kita. Dan kita tidak perlu untuk mencegah perasaan sedih itu,
Karena sebenarnya dengan kita merasakan kesedihan, itu akan membuat orang bersimpati kepada kita, sehingga mereka pun memberikan respon terhadap kita agar kita dapat mendapatkan kebahagiaan kembali. Nah, pada intinya setiap emosi itu memiliki manfaatnya tersendiri, dan kita harus bisa mengetahui pesan dari setiap emosi yang muncul dalam diri kita. Ketika kita sudah mampu untuk mendengarkan pesan yang disampaikan oleh emosi, maka itu akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik. Pesan yang keempat yaitu jangan pernah memaksakan diri untuk selalu tetap bahagia, karena hal itu justru menghilangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika kita seharusnya merasa sedih, tapi kita tetap memilih untuk memendam rasa sedih itu dan lebih memilih untuk tetap merasa bahagia, itu akan membuat tekanan kepada diri kita sendiri, dan hal itu tidak baik untuk kesehatan mental kita. Dapat dilihat dalam film Inside Out ini bahwasanya si Riley memiliki dorongan agar ia selalu merasa bahagia, tetapi hal itu justru membuat emosinya menjadi tidak terkontrol. Bahkan ia sampai kehilangan karakter si Joy di dalam dirinya. Memang sebenarnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, sesuatu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang, tetapi emang tidak semua hal itu harus diekspresikan dengan kebahagiaan. Ada kalanya kita harus merasakan sedih untuk menghilangkan rasa kecewa kita, untuk menghilangkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, atau banyak hal yang membuat kita merasa sedih, maka kita harus mengekspresikan rasa sedih itu. Jangan sampai kita memendam perasaan sedih itu, sehingga ketika beberapa tahun kemudian kita mengingat memori tersebut, itu akan menjadi memori yang sangat buruk, memori yang sangat menyedihkan, karena kita tidak mengekspresikan kesedihan itu. Berbeda halnya jika kita dapat mengekspresikan rasa sedih itu, maka akan timbul dari orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita mengatasi permasalahan yang menjadi sumber dari kesedihan itu, sehingga pada tahun-tahun berikutnya kita akan mengenang memori itu sebagai memori yang baik, dan bahkan kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang membuat kita sedih. Dan yang terakhir yaitu emosi merupakan cara kita dalam memandang dunia dan juga cara kita dalam merespon orang lain. Dalam memandang suatu peristiwa atau kejadian itu tergantung dengan emosi yang sedang kita alami. Perasaan atau diri kita tuh menjadi sensitif ketika kita sedang merasakan marah. Bahkan misalnya ada teman yang ngajak bercanda, tapi karena ketika kita sedang marah, emosi kita tidak terkontrol dan menganggap bercandaan-bercandaan itu sebagai suatu hal yang tidak dapat ditoleransi. Ataupun ketika kita sedang merasa senang, maka pikiran kita dalam memandang suatu hal akan selalu positif. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mempercayai apa yang sedang kita pikirkan. Kita harus sadar emosi apa sih yang sedang mengendalikan diri kita, apakah itu emosi marah ataukah emosi yang lainnya, hingga kita dapat menemukan arti dari suatu kejadian itu sesuai dengan faktanya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat